karya beliau yang dipublikasikan dalam Publika seperti membaca ulang tantangan kerjasama Indonesia-Israel dan mencari motif kebuntuan penentuan jadwal pemilu 2024. Pengalaman organisasi beliau, yang pertama, beliau adalah koordinator komunitas Semarang Anti Korup 2019 hingga saat ini, kemudian Ketua Dema Puhum 2016, Ketua Dema UIN Wali Songo Semarang 2017, serta pengurus cabang PMII Kota Semarang sejak tahun 2017 hingga 2018. Baik, langsung saja, sahabat Afid, menanggapi tema yang akan kita bahas hari ini, itu sahabat Afid bagaimana? Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran, Mbak Ulfa? Ya, terdengar jelas. Jelas ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sahabat Khairul Muthahirin selaku Ketua Rayon PMII Usuluddin dan Humaniora tahun 2021-2022. Mbak Zakia Ulfa selaku moderator, terima kasih banyak atas hantaran yang sangat luar biasa, dan segenap sahabat-sahabat di pengurus Rayon periode 2021-2022. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga partisipasinya sahabat-sahabat semuanya. Untuk saya tidak akan berbicara banyak begitu karena tema hari ini sebenarnya cukup berat bagi saya yang tidak mempunyai background politik, ilmu politik begitu. Ini hanya sekedar sharing pengalaman dan sharing bacaan begitu ya. Saya rasa sahabat-sahabat di Rayon Usuluddin punya banyak kesempatan untuk kemudian mampu mengakses banyak sumber untuk bisa lebih mengeksplor pengetahuan begitu ya berkaitan dengan PMI dan politik hari ini. Terima kasih kepada Mas Farhan juga yang sudah mengontak saya begitu. Ini pesertanya rata-rata sahabat Usuluddin semua ya, Mbak Ulfa ya? Iya, rata-rata ya. Ya, karena kita berbicara Rayon Usuluddin begitu, mungkin di awal tadi saya sudah menyampaikan apresiasi begitu ya bahwa sahabat-sahabat PMII sekarang lebih aktif dan juga mempunyai konsistensi tersendiri untuk bagaimana lebih mendialektikakan kajian di Rayon Usuluddin begitu. Saran saya di semester depan ketika kampus sudah mulai normal kembali begitu ya, sahabat-sahabat sudah mulai kuliah offline, saran saya dan saya menghimbau dan juga sedikit memaksa karena saya punya kewajiban untuk memaksa sahabat-sahabat di semuanya untuk lebih dan menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali forum-forum diskusi di depan gedung fakultas begitu ya, karena kita bisa bervariasi dengan kemudian melakukan diskusi-diskusi online seperti ini, akan tetapi saya meminta kepada Mas Thohir dan segenap jajarannya untuk kembali mengaktifkan forum-forum diskusi di fakultas secara offline. Kenapa saya meng-highlight poin tersebut? Karena itu bisa menjadi salah satu strategi penting melakukan konsolidasi gerakan internal Rayon Usuluddin, di samping bagaimana kita mampu berdialektika secara langsung. Begitu ya, jadi nanti sahabat-sahabati harus mengagendakan diskusi-diskusi offline yang tentu juga bisa sahabati menjadi panelis tersendiri atau mungkin mengajak mas-mas atau mbak-mbak yang hari ini masih di Semarang untuk kemudian diajak diskusi bareng begitu. Sebelum ke topik ya, dan juga kritik saya sahabat-sahabat, meskipun saya sebagai dilalahnya dulu pernah masuk lebih duluan di Rayon Usuluddin begitu, saya rasa sahabat-sahabatnya perlu mempersiapkan lebih panjang bagaimana menyusun agenda begitu. Jangan serba mendadak begitu ya. Alhamdulillahnya saya bisa. Nah, bagaimana nanti ketika sahabat-sahabati mengundang narasumber lain yang tidak pengangguran seperti saya begitu, yang waktunya itu sangat terbatas. Harapannya sahabat-sahabati bisa peka dengan poin-poin sepele seperti itu. Gitu ya. Terima kasih. Harapannya sahabat-sahabatnya tetap
bersemangat dengan apa yang saya sampaikan tadi. Berbicara terkait topik pada siang hari ini, begitu ya, saya mengkerucutkan topik yang diminta oleh panitia untuk berbicara bagaimana politik, mohon maaf, PMI dan percaturan politik Indonesia hari ini. Saya akan sedikit meng-highlight tentang sejarah PMI dan juga bagaimana persinggungan atau cut crossing begitu ataupun cross cutting PMI dan dinamika politik nasional bahkan politik global. Mungkin bisa dilanjut Mas poin slide saya. Nah, ada 5 poin yang akan saya sampaikan dan tentu sahabat-sahabati bisa merefleksikan lebih luas, lebih panjang bagaimana PMI dalam lintas sejarah politik nasional dan global. Saya meng-highlight 5 poin begitu dari mulai sejarah PMI sampai PMI dalam persimpangan catatan kritis PMI hari ini. Next. Ya, kalau kita berbicara PMI dan politik begitu ya, tentu sejarah panjang organisasi kita tidak bisa kemudian kita lupakan begitu untuk menjadi landasan dasar begitu ya, bagaimana kita mampu melihat fenomena gerakan-gerakan politik PMI hari ini yang kemudian bisa kita tarik ke belakang fenomena awal sejarah PMI dengan gerakan PMI hari ini. Ini saya mengutip dan juga meringkas dari bahan bacaan saya ya, dan ini yang sering menjadi refleksi kita bahwa kita adalah anggota kader PMI yang sudah mengikuti kaderisasi formal dan informal, akan tapi kita masih sedikit buta dengan sejarah PMI beberapa tahun ke belakang begitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa 17 April 1960 adalah hari lahir PMI, sejarah panjang melatar belakangi bagaimana organisasi yang kita cintai ini muncul begitu. Dari mulai beberapa kelompok mahasiswa NU yang dulu tergabung dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kemudian mempunyai gagasan untuk membentuk Departemen Perguruan Tinggi. Karena situasi pada saat itu mengharuskan ataupun mendorong NU mempunyai mahasiswa, dalam hal ini sebagai kader-kader intelektual begitu, untuk kemudian mampu berbicara banyak dalam dinamika politik Indonesia pada saat itu, pada akhir 1950-an. Dan tentu kebutuhan inilah yang kemudian mendorong organisasi IPNU kemudian membentuk Departemen Perguruan Tinggi yang dalam dinamikanya kemudian tidak diakui oleh dari PPMI, sebuah wadah organisasi mahasiswa pada saat itu yang tidak mengakui DPT IPNU begitu. Kemudian faktor lain, beberapa mahasiswa NU yang kemudian pernah tergabung dalam organisasi HMI kemudian melihat kedekatan HMI dengan Masyumi pada saat itu. Dan perlu sahabat-sahabati sorot juga, pada saat itu NU masih berbentuk partai politik begitu ya, sehingga NU membutuhkan banyak kader yang secara jaringan, secara intelektual mumpuni untuk kemudian mampu melakukan gerakan-gerakan politik, agenda-agenda politik NU pada saat itu. Dan juga dinamika politik nasional gitu yang kemudian menyoroti ada beberapa hal yang kemudian harus dilihat sebagai kebutuhan pada saat itu begitu ya. Nah, itulah yang kemudian beberapa poin singkat yang saya sampaikan tadi menjadi latar belakang PMI. Nah, ketika kita berbicara PMI dan politik, ya, kemunculan organisasi kita saja itu adalah lahir dari dinamika politik di akhir 1990-an
hingga 1960-an begitu. Tentu itulah yang kemudian menjadikan PMI wajib berpolitik ya. Saya ulangi, wajib berpolitik, akan tetapi tidak berpolitik praktis ya. Karena beda, berpolitik dengan politik praktis itu beda. Politik praktis itu adalah salah satu jalan saja ketika kita memilih untuk berpolitik. Politiknya bagaimana? Politik yang berwawasan kebangsaan. Sahabat-sahabati hari ini menjadi pengurus lain itu juga berpolitik ya. Sahabat-sahabati hari ini pengurus organisasi itu juga berpolitik. Politik itu adalah bagaimana kita mampu menyampaikan gagasan kita gitu untuk kemudian mampu mempengaruhi orang lain untuk setidaknya mengamini atau mengikuti gagasan-gagasan yang kita sampaikan. Itu sedikit terkait sejarah PMI. Nah, 13 orang yang kemudian menjadi pendiri PMI itu merupakan tokoh-tokoh yang luar biasa dari beberapa kota di Indonesia, Jakarta, Semarang, Makassar, dan sebagainya. Dan ini yang kemudian menjadikan PMI tentu lahir dari dinamika intelektual, pergulatan intelektual yang panjang untuk kemudian, jadi teman-teman di PMI itu tidak main-main begitu ya. Pendiri organisasi kita itu orang yang sangat luar biasa. Mereka ada yang latar belakang wartawan, akademisi, aktivis, kemudian santri begitu ya, yang kemudian mempunyai keinginan untuk berkontribusi dalam politik pada saat itu. Ya, next slide, Mas. Oke, next slide aja, Mas. Ini cover aja. Nah, ketika kita berbicara historis, gitu ya, kronologi bagaimana PMII lahir dari gerakan-gerakan politik kebangsaan pada saat itu, di akhir, tentu kita tahu ya, kapan mulai berkuasanya Orde Lama, Presiden Soekarno dan Soeharto, reformasi hingga hari ini, itu tentu PMII berpartisipasi begitu, mengambil peran dalam dinamika politik kebangsaan dari dulu hingga hari ini. Nah, ketika kita berbicara PMI dan politik dan dinamika politik Orde Lama begitu, tentu itu tidak bisa terlepas dari fenomena politik pada saat itu begitu ya. Bagaimana banyak kemudian gerakan-gerakan politik, ideologi politik yang pada saat itu salah satunya adalah ideologi komunisme yang kemudian juga mewarnai dinamika politik di Indonesia. Kemudian bergabungnya PMI dalam KAMI ya, ini single M, tidak double M, beda dengan kami dan kami begitu ya. KAMI adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang di dalamnya itu mewadahi beberapa organisasi gerakan kemahasiswaan seperti PMI, HMI, PMKI dan sebagainya, yang kemudian itu menjadi motor yang berperan besar dalam lengsernya Orde Lama, karena PMI dan teman-temannya menganggap bahwa Soekarno tua itu di akhir kepresidensiannya itu sudah tidak lagi mewakili ataupun membawa aspirasi masyarakat Indonesia. Soekarno, mungkin ada beberapa orang yang melihat bahwa Soekarno sudah tidak lagi pro terhadap aspirasi rakyat begitu, yang kemudian menuntut mahasiswa pada saat itu untuk bergerak begitu. Kemudian ada juga organisasi Federasi Pemuda Gemis, ya, ini bentukan pemuda Ansor untuk kemudian mewadahi kelompok-kelompok muda Islam NU untuk kemudian berkontribusi dalam dinamika politik pada saat itu. Dan juga ada Tritura begitu ya, 3 tuntutan rakyat yang lahir pada 10 Januari 1966. Nah, yang salah satu 3 poinnya adalah bubarkan PKI begitu, kemudian ada reformasi birokrasi dan turunkan harga sandang pangan papan begitu. Dan itulah yang kemudian
gambaran dinamika politik PMII gitu ya dalam Orde Lama begitu. Next, Mas. Nah, setelah Orde Lama tentu kita mengenal bagaimana PMI dan juga gerakan politik kita di era otoritarianisme begitu. Ini saya salah ketik ya, otoritarianisme kurang nih. Dan ini yang kemudian mendorong gerakan-gerakan PMI. Next, Mas. Nah, ini ya teman-teman, sahabat-sahabat semua, dinamika PMI di era Orde Baru begitu. Pada awal, pada akhir 1960-an begitu, ketika Nahdlatul Ulama pada saat itu masih berbentuk partai politik, tentu PMI sebagai kader NU banyak beraktivitas, banyak melakukan gerakan-gerakan politik yang kemudian sedikit keluar dari rel ataupun gagasan awal dibentuknya PMI begitu. Kemudian semasa era Orde Baru begitu, ada beberapa sikap politik PMI yang kemudian ini menjadi catatan penting sahabat-sahabat, bagaimana PMI mampu bersikap atas situasi politik pada saat itu begitu ya. Dari mulai deklarasi independensi Murnajati yang kemudian PMI menyatakan keluar dari NU begitu ya, dalam artian sebagai badan otonom dari NU yang memilih untuk independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik NU pada saat itu. Kemudian ada deklarasi independensi Cibogo, ini yang juga menegaskan deklarasi Murnajati, dan juga deklarasi interdependensi di Pondok Gede Jakarta pada tahun 91 yang kemudian interdependensi itu artinya saling ketergantungan begitu ya. Kita tidak terlepas penuh dari NU, akan tetapi kita masih bergantung meskipun tidak sepenuhnya begitu dengan NU begitu. Nah, selain sikap politik PMI pada saat itu begitu ya, kita juga perlu melihat bahwa dinamika PMI di era Orde Baru, di akhir-akhir era Orde Baru begitu, kita mempunyai beberapa paradigma yang ini menjadi rule of movement gitu ya, atau aturan dalam bergerak begitu ya. Kita mengenal ada paradigma arus balik masyarakat pinggiran yang ini kemudian ini pada saat kepemimpinan Muhaimin Iskandar ya sebagai ketua umum PBPMI yang melihat bahwa gerakan-gerakan sosial di Amerika Latin itu kemudian bisa diduplikasi di Indonesia, yang bagaimana gerakan tersebut mengakomodir ataupun menghimpun begitu ya gerakan-gerakan masyarakat pinggiran yang pada saat itu juga era demokratisasi mulai meningkat begitu. Kemudian paradigma kritis transformatif, paradigma ini lahir dari pergulatan intelektual akhir ke Presiden Soeharto sampai Gus Dur menjadi presiden begitu ya. Ini yang kemudian pada saat itu PMII menghadapi situasi dilematis, apakah bergabung dengan pemerintahan yang pada saat itu Gus Dur menjadi presiden ya, atau melalui jalur-jalur ekstra parlementer yang kemudian PMI tetap mengawal proses bangsa ini dari luar pemerintahan. Itulah yang kemudian menyebabkan paradigma itu lahir begitu ya. Dan saya rasa ini juga relevan begitu ya untuk kemudian menjadi gerakan PMI hari ini. Kemudian ada paradigma menggiring arus berbasis realitas begitu ya. Ini gagasan dari kalau saya tidak salah itu ada sahabat Saiful Bari Ansori yang kemudian nanti teman-teman sudah bisa cek ya, barangkali saya salah nanti disampaikan, yang kemudian bagaimana PMI bergerak atas dasar realitas sosial politik hari ini yang juga menghimpun kekuatan-kekuatan arus masyarakat begitu ya. Kemudian ada paradigma produktif yang disampaikan Ketua Umum Muhammad Abdullah Syukri pada awal kepengurusannya, bagaimana PMI bisa lebih produktif dan kemudian tanggap ya dengan isu-isu terkini begitu. Next.
Nah, ini tadi ya poin-poin yang saya sampaikan, beberapa gerakan yang pernah PMI terlibat di dalamnya begitu. PMI pernah bergabung dengan kami, kemudian pada saat itu kami bubar, dan juga pada tahun 1974 PMI bergabung dalam Cipayung Plus ya, 2 tahun setelah Cipayung Plus berdiri, dan juga gerakan reformasi 98 yang ini menjadi potret gerakan politik PMI pada saat itu ya, politik-politik kebangsaan gitu. Next. Nah, bagaimana dengan PMI hari ini, sahabat-sahabat? Itu yang kemudian menjadi poin penting begitu ya. Ketika kita mengetahui latar belakang politik lahirnya organisasi kita, dan kemudian bagaimana organisasi kita mempunyai ketersinggungan yang sangat erat dengan gerakan politik pada saat itu hingga hari ini. Nah, bagaimana reformasi PMI hari ini kemudian mampu mengejawantahkan potret politik dulu untuk kemudian bisa diterapkan dalam realitas kebangsaan hari ini. Itu tentu menjadi PR kita begitu, bagaimana sahabat-sahabat tidak terjebak pada romantisme aktivisme tahun-tahun 60-an, tahun 45, 60-an, 98, akan tetapi menjadikan hal-hal romantis tersebut untuk kemudian memantik gerakan-gerakan PMI hari ini. PMI hari ini harus bereformasi, melek teknologi begitu ya. Salah satunya sahabat-sahabati menyelenggarakan kegiatan pada siang hari ini itu salah satu terobosan yang sangat luar biasa. Tetapi bagaimana PMI harus tetap melakukan kritisisme tersendiri, bagaimana mengawal proses berjalannya pemerintahan untuk kemudian memastikan pemerintahan hari ini sesuai dengan amanat pendiri bangsa ini begitu ya, yang tertera dalam Undang-Undang 1945 begitu, konstitusi kita hari ini. Dan tentu di akhir ini ya, saya di akhir pemaparan materi hari ini, tentu sahabat-sahabati harus sahabat-sahabati di Raya Nusruddin begitu ya, untuk kemudian mampu berperan sesuai porsinya. Saya katakan sesuai porsinya apa? Ketika sahabat-sahabat hari ini masih di rayon, lakukanlah proses bagaimana sahabat-sahabati di rayon. Melakukan kaderisasi, melakukan pendidikan, seperti diskusi pada sore hari ini, kemudian memastikan distribusi kader, baik di intra maupun ekstra, begitu ya, untuk kemudian saling berjalan berbarengan begitu. Karena sahabat-sahabat di daerah hari ini tidak perlu memikirkan terlalu jauh begitu ya, bagaimana PB PMI, PKC PMI ataupun cabang PMI untuk berkaitan dengan gerakan mereka. Sahabat-sahabat ini cukup fokus pada kaderisasi di tingkat rayon, bagaimana meningkatkan kapasitas otak kita begitu untuk kemudian mampu menjadi landasan dasar gerakan kita nantinya. Kalau kita hanya bergerak kemudian tidak mengasah kemampuan intelektual kita, itu juga sama aja bohong begitu. Gerakan kita gerakan ngawur. Sebaliknya, ketika kita hanya mengasah kemampuan kognitif kita begitu, intelektual kita, akan tetapi tidak ada langkahnya tadi data gerakan, itu juga sama saja begitu. Dan itu ya sahabat-sahabat, Mbak Ulfa dan teman-teman semuanya, terima kasih. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Mbak Ulfa. Ya, terima kasih Mas Afid, sahabat Afid, atas semua para materinya. Jadi kalau tadi yang disampaikan sama sahabat Afid itu saya menggarisbesarkan bahwasanya PMI sekarang itu nggak bisa jauh-jauh dari sejarahnya PMI itu sendiri ya. Terus kemudian untuk bagaimana kita bisa beradaptasi, PMI bisa beradaptasi dengan politisasi Indonesia saat ini itu ya dengan mereformasi gerakan-gerakan PMI disesuaikan dengan kondisi daripada lingkungan kita saat ini ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Untuk sahabat-sahabati yang ingin memberikan pertanyaan bisa melalui chat di Google Meet atau juga bisa dengan membuka mikrofon. Untuk yang ingin menyampaikan secara langsung bisa
bisa langsung membuka mikrofonnya. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari sahabat-sahabati, Mas Afid, saya itu tertarik sama pembicaraan tadi mengenai reformasi daripada pergerakan PMII di era sekarang ini ya. Itu kan harus sama dengan sesuai dengan amanat pendahulu kita. Nah, kalau itu ingin dihidupkan kembali oleh para kader-kader saat ini, itu bentuknya gimana supaya mestinya kita sebagai kader untuk bisa mengingatkan para pemangku kekuasaan itu biar ini sesuai dengan amanat pendiri negara itu gimana sih gitu. Iya, terima kasih Mbak Ulfa atas responnya begitu ya. Harapannya sahabat-sahabat nanti bisa memberikan tambahan jawaban dari yang akan saya sampaikan ini. Ketika kita berbicara realitas PMI hari ini, begitu ya, realitas kaderisasi hari ini, tentu hal yang paling penting adalah ketika misalkan ya di rayon begitu, visi kalian itu apa? Ya, visi kalian itu apa dan tujuan kalian ber-PMI itu apa begitu? Karena kita berangkat dari visi dulu nih. Nah, kalau kita sudah tidak punya tujuan, sehebat apapun, sekaya apapun kita, seluas apapun jaringan kita, tentu gerakan kita akan sedikit ngawur begitu ya, karena kita tidak punya tujuan. Nah, tentu tadi ketika sahabat Ulfa menanyakan bagaimana konteks PMI hari ini untuk kemudian mampu mengawal kebijakan pemerintah hari ini begitu ya. Tentu itu harus disadari bahwa PMI merasakan dampak begitu ya, baik sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk dari kebijakan pemerintah hari ini. Nah, kalau PMI merasa ada sesuatu yang kurang baik dari kebijakan pemerintah hari ini, tentu itu akan kemudian menjadikan PMI mempunyai kesadaran bahwa oh ternyata kebijakan pemerintah hari ini tuh berdampak buruk ataupun berdampak negatif ya, atau tidak sesuai begitu dengan PMI ataupun dengan masyarakat lainnya. Nah, langkah simpel ya, konkretnya adalah bagaimana sahabat-sahabat di PMI ya, baik secara individu ataupun secara organisasi, memahami problem sebenarnya itu apa sih? Problem sebenarnya itu apa? Misalkan ya, tantangan kaderisasi kita, misalkan kita nggak usah berbicara PMI yang di tingkat pusat ataupun tingkat provinsi. Sebenarnya tantangan kaderisasi di Wali Songo, tantangan kaderisasi di Semarang itu apa? Nah, ketika sahabat-sahabat itu sudah bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan proses kaderisasi PMI di Rayon Usuludin ya, let's say di Rayon Usuludin begitu, tentu sahabat-sahabatnya akan kemudian mampu menguraikan ataupun memetakan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, hal kedua yang kemudian menjadi penting untuk PMI mampu berbicara banyak dalam mengawal proses-proses perubahan di masyarakat, tentu kapasitas diri dari sahabat-sahabat di semua juga harus ditingkatkan begitu ya. Dulu pada saat saya menjadi pengurus Rayon di tahun, saya rada lupa ya, tahun berapa ya, 2015, 2016 kalau saya nggak salah. Nah, itu juga saya melihat bahwa tantangan terbesar kita adalah kapasitas diri kita. Sahabat-sahabat yang hari ini di kepengurusan Rayon tentu bersyukur sudah banyak teknologi ya untuk kemudian mempermudah sahabat-sahabat untuk belajar. Nah, itu yang kemudian menjadi penting. Jangan sampai sahabat-sahabat kemudian terlena dengan perkembangan teknologi hari ini. Yang kemudian sahabat-sahabat sebenarnya problem PMI kan besar nih ya. Tapi kemudian disimplifikasi dan sahabat-sahabatnya hanya melihat problem hanya di tingkat rayon begitu, di tingkat kepengurusan yang paling sederhana, yang paling bawah begitu. Dan itu tentu sahabat-sahabatnya harus melihat bahwa
problem PMI itu kompleks. Tapi karena sahabat-sahabat hari ini ada di kepengurusan rayon, selesaikan dulu di kepengurusan rayon kan kapasitas diri dengan bagaimana, dengan belajar, dengan diskusi, dengan bertemu banyak orang, dengan mengikuti banyak agenda yang kemudian itu menjadi syarat penting begitu ya untuk sahabat-sahabat mampu melihat fenomena yang lebih besar dan kemudian berpartisipasi ya, baik berkontribusi secara langsung ataupun mengkritisi dari luar. Itu yang kemudian menjadi hal penting. Dan yang terakhir begitu ya, ketika sahabat-sahabat berbicara bagaimana mengawal proses stakeholders begitu ya, policy makers, pembuat kebijakan di negara ini supaya sesuai dengan amanat undang-undang begitu. Sahabat-sahabatnya harus tahu dulu kira-kira negara kita itu mau dibawa kemana dan keyakinan sahabat-sahabat itu seperti apa. Itu dulu begitu. Ketika sahabat-sahabat itu sudah tahu, tentu PMI kemudian bisa membahas dan juga merumuskan problem-problem yang kemudian muncul dan PMI bisa masuk di dalamnya sebagai solution maker begitu ya, ataupun pembuat solusi. Mungkin itu Mbak Ulfa. Terima kasih sahabat Afid atas jawabannya. Ini belum ada pertanyaan dari sahabat-sahabati. Ayo sahabat-sahabati, silakan bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Nas. Izin bertanya, apa tujuan yang ingin dicapai oleh PMII dalam berpolitik itu sendiri, dan bagaimana membentuk kader politisi yang mampu mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, baik dalam kader diri, dalam ranah keluar, masyarakat atau umum. Terima kasih. Monggo sahabat Afid, tanggapannya. Ya, ini Nas itu Mas Anas mungkin ya? Ya, Mas mungkin ya. Ini Mas atau Mbak ini? Mas Anas ya, Mas Nas gitu. Saya rasa ini pertanyaannya sangat luar biasa begitu ya, bagaimana PMII mampu kemudian menciptakan kader-kader yang bisa berpolitik kebangsaan begitu, tidak kemudian politik praktis. Ini kader politisi itu maksudnya menciptakan kader-kader ataupun orang-orang partai politik atau apa? Karena saya tangkapnya kader politisi ya, kader parpol begitu ya. Tetapi berpolitik melalui jalur politik ya, berpolitik melalui partai politik itu hanya salah satu jalur atau wadah yang kemudian kita mampu mengaktualisasikan gagasan-gagasan kita begitu. Nah, kemudian untuk membentuk kader yang mampu berpolitik dalam tanda kutip ya, saya akan berbicara politik secara general, tidak secara sempit, bagaimana seperti misalkan bergabung ke partai politik begitu ya. Saya rasa sahabat-sahabat ini juga harus paham dulu kira-kira tujuan kita ber-PMI itu apa. Tujuan kita berpolitik di PMI itu apa? Apakah hanya untuk mendapatkan jabatan? Begitu, apakah ada hal lain yang sekiranya, atau mungkin sahabat-sahabati tidak punya pekerjaan sehingga sahabat-sahabati pengen mempunyai jabatan untuk kemudian sahabat-sahabati bisa aktif di situ. Ya nggak ada bedanya kan kader PMI sama job seekers kan, seperti itu. Nggak ada bedanya kader PMI sama pencari pekerjaan. Nah, tentu motif berpolitiknya itu politik apa? Nah, kalau kita berbicara politik mahasiswa hari ini ya, bagaimana kader PMI itu mampu menjadi representasi di kampus begitu ya, untuk kemudian mampu menyampaikan aspirasi mahasiswa secara umum gitu ya. Kritik saya begini sahabat-sahabat, sebelum ke pertanyaan. Ketika ada kader PMI yang ini kan momennya masih momen pemilu ya, kritik saya begitu. Saya juga pernah aktif di intra ataupun ekstra. Kritik saya adalah ketika sahabat-sahabat di PMI masuk di kepengurusan intra, baik UKM, DEMA, SEMA, dan sebagainya, ya posisikan kalian
di situ adalah sebagai pengurus intra, bukan sebagai kader PMII. Karena apa? Karena kalau kita berbicara intra, banyak kelompok mahasiswa, banyak elemen mahasiswa yang kemudian harus kita perjuangkan. Kritik saya adalah ketika ada kader PMII yang masuk di intra, mereka hanya memperjuangkan kepentingan politik PMII. Itu yang tidak pernah diajarkan sebenarnya di PMI begitu ya. Nah, ketika sahabat-sahabat hari ini di intra misalkan menjabat posisi penting ya, kalian posisikan sebagai pengurus intra yang kemudian itu merepresentasikan PMI. Representasi PMI itu seperti apa? Mereka mampu mengakomodir banyak kepentingan, adil begitu, jujur, transparan sebagainya, itu representasi kader PMI. Tidak kemudian PMI kemudian hanya sebagai gerbong politik. Ketika sudah menjabat di intra, kalian lupa kepada organisasi secara khusus dan juga secara umum kepada mahasiswa kepada mahasiswa Usuluddin misalnya. Nah, tentu untuk membentuk kader-kader politik seperti itu ya tentu melalui proses yang panjang begitu ya sahabat-sahabat. Diri kita harus selesai terlebih dahulu begitu. Jangan sampai kita membawa kepentingan-kepentingan pribadi ke dalam urusan publik ya. Publik dalamnya adalah urusan organisasi, urusan intra, urusan PMII yang justru akan membuat dunia persilatan di kampus itu semakin rumit begitu ya. Kalian tidak bisa how to differentiate private business and public business begitu ya. Bagaimana teman-teman tidak bisa membedakan mana urusan publik dan urusan private begitu. Dan ini yang kemudian menjadi catatan penting. Nah, untuk membentuk itu ya teman-teman harus meningkatkan. Ini saya arahkan pada politik-politik secara umum, politik-politik kebangsaan, bagaimana kita mampu menyampaikan gagasan kita dan mampu mempengaruhi. Ini sebenarnya teori-teori yang sahabat-sahabat Usuluddin pelajari di kampus ya, bagaimana misalkan ya kita membahas terkait filsafat politik ya, filsafat politik ya bagaimana kita mampu mengargumentasikan gagasan kita, menyampaikan gagasan kita sehingga gagasan itu diterima oleh publik dan publik secara tidak sadar mengikuti gagasan kita dan mengikuti gerakan kita. Itu poin-poin yang saya sampaikan tadi, yaitu mungkin sedikit merespon pertanyaan dari sahabat Nas ini. Thank you Mbak Ulfa. Oke, semoga pemaparan dari sahabat Afid menjawab dari pertanyaan sahabat Nas ya. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman yang mau bertanya secara langsung, silakan open mic. Apakah sudah cukup jelas? Kok tidak ada yang tanya? Monggo untuk sahabat-sahabati bisa bertanya melalui via chat kalau malu, atau kalau memang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa saja lewat open mic ya. Ini pengurus lain rata-rata di Semarang atau masih di rumah masing-masing Mbak Ulfa? Saya pribadi masih di rumah. Tapi kalau beberapa di antara teman-teman saya udah ada yang di Semarang. Oke.
Bagaimana sahabat-sahabati, apakah sudah cukup penjelasannya? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Sahabat Farhan, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ini sahabat... Mungkin dari anak Z21 mungkin ada yang tanya. Kalau enggak, ini saya ada satu pertanyaan. Letak PMII di dalam pemerintahan itu seperti apa? Apakah PMII itu sebagai oposisi ataupun gimana? Terima kasih. Sama-sama Mas Farhan. Gimana ini sahabat Afid menanggapi pertanyaan sahabat Farhan? Halo Mas Farhan, sorry Mas nge-lag. Gimana tadi pertanyaannya? Jadi sahabat Farhan bertanya di manakah posisi PMII ya? Apakah di pihak oposisi atau yang pro? Oke. Saya juga bingung ya hari ini makna oposisi dan koalisi begitu ya. Itu seperti apa begitu, karena zaman sekarang itu sesuatu yang antara satu dengan dua hal lain itu masih terlihat sangat-sangat kabur dan tipis batasnya begitu. Tentu setiap masa kepengurusan PMII mempunyai tujuan masing-masing ya. Masa kepengurusan ya, saya tidak berbicara tujuan PMII secara umum. Tentu itu pilihan politik dari setiap kepengurusan. Misalkan begitu ya, saya contohkan nanti sebelum saya berbicara yang lebih luas begitu. Kira-kira kepengurusan Mas Thohir hari ini dengan kepengurusan sebelumnya itu siapa sih? Mas Haidar begitu ya. Itu tentu mempunyai tujuan dan visi misi yang berbeda secara kepengurusan. Mungkin hari ini misalkan kepengurusan Mas Thohir akan kemudian berposisi sebagai mitra begitu ya, mitra UIN begitu misalkan, karena ya, Mas Thohir merasa dengan bermitra kemudian mampu mengakomodir poin-poin dan kepentingan sahabat-sahabat di PMI. Kemudian misalkan dalam kepengurusan Mas Haidar karena mungkin UIN dirasa gawat, mungkin PMI Usluddin ya mengambil peran sebagai oposisi, itu tentu menjadi pilihan-pilihan politik tersendiri. Nah, kalau kita berbicara posisi PMI hari ini begitu ya, terlepas dari berbedanya visi misi setiap kepengurusan di setiap periodenya masing-masing, tentu kita harus kembali mundur ya poin utama kita ber-PMI begitu ya. Kira-kira tujuan PMI itu apa sahabat-sahabat? Tujuan PMI itu adalah kalau saya nggak salah itu di bab 4 begitu ya, pasal 4. Tujuan PMI itu adalah terbentuknya pribadi muslim begitu ya, pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Poin utamanya adalah memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Tentu pilihannya bagaimana sahabat-sahabati menerjemahkan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia itu tentu berbeda, bervariasi. Tentu misalkan nanti ketika Mas Farhan sebagai ketua PB PMII begitu ya, amin begitu ya, itu kemudian sikapnya adalah oposisi begitu, karena Mas Farhan melihat bahwa dengan kita beroposisi dengan pemerintah, kita akan lebih gampang, akan lebih mudah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia begitu. Itu tentu pilihan politik, tapi tujuan utamanya adalah memperjuangkan dan juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Misalkan di contoh lain begitu ya, Mbak Ulfa nanti menjadi ketua Kopri PB PMII begitu tahun 2030 misalkan, melihat bahwa dengan kita bermitra dengan pemerintah, kita akan lebih mudah melakukan ataupun mengimplementasikan tujuan PMII, yaitu adalah memperjuangkan dan juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia begitu.
itu apa namanya, tentu menjadi pilihan politik begitu ya. Akan bagaimana prosesnya itu yang kemudian nanti kita kritisi. Di awal misalkan Mas Farhan ketika menjadi Ketua Umum PBPMII misalkan pada awal menyampaikan dengan kita berkoalisi dengan pemerintah, PMI akan lebih mudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akan tapi dalam prosesnya kok malah Mas Farhan terbawa arus pemerintah gitu, tidak lagi kritis, kemudian menegasikan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh PMI. Itu menjadi poin penting, poin kritis kita. Akan tetapi jika melihat realita politik hari ini begitu ya, itu kan istana menjadi kelompok dominan, ya, pemerintah menjadi kelompok dominan apa namanya, politik hari ini begitu ya. Misalkan kalau kita lihat persentase di parlemen misalkan 82% anggota parlemen hari ini itu adalah partai politik pendukung pemerintahan. Tentu itu menjadi alarm bahaya karena dalam iklim demokrasi harusnya kelompok oposisi dan kelompok koalisi itu adalah seimbang. Ada kelompok hingga nanti tercipta adanya check and balances, begitu, adanya keseimbangan politik. Begitu. Kalau fenomenanya hari ini, misalkan sahabat-sahabati pernah melihat begitu ya, ada beberapa poin penting yang perlu kita kritisi, tapi tidak ada kelompok oposisi. Nah, bagaimana kita bisa kemudian memperjuangkan tujuan PMII? Sekali lagi, untuk kemudian melihat posisi PMI hari ini, tentu itu menjadi pilihan politik. Tapi ketika sahabat Farhan menanyakan kepada saya bagaimana seharusnya PMI hari ini, tentu kita tidak bisa sepenuhnya meninggalkan pemerintah begitu ya, karena pemerintah tentu hari ini masih menjadi aktor yang sangat kuat ya, masih menjadi aktor negara hari ini, masih menjadi aktor yang sangat kuat dalam politik nasional begitu. Tentu kita bisa bermitra dengan pemerintah dalam beberapa hal ya, tidak semua hal, dalam beberapa hal. Akan tetapi yang berkaitan dengan kebutuhan dan juga hajat orang banyak, misalkan terkait legislasi, misalkan terkait pengawalan program, pengawalan agenda dan sebagainya, kita bisa kok menjadi kelompok kritis yang kemudian memberikan pandangan-pandangan kritisnya terhadap kebijakan pemerintah. Jadi itu ya, saya hanya memantik kira-kira nanti apa namanya, PMII di bawah kepemimpinan Mas Thohir ini kira-kira arahnya kemana ya, di tingkat fakultas, apakah menjadi oposisi ataupun koalisi, dengan fakta dan juga realita yang saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih Mbak Ulfa, Mas Farhan. Ya, terima kasih juga atas jawabannya sahabat Afid. Gimana sahabat Farhan, apakah sudah merasa terjawab atau mungkin masih ada yang mengganjal? Ini Mas, ini kan momennya kan sedang pemilu. Mungkin ini kan juga hari ini kan sudah pleno dan udah diresmikan lah yang ketua-ketua Indra ini. Mungkin ada pesan dari Mas Afid selaku pada masanya kan menjadi ketua Dema Fuhum juga kan. Mungkin ada pesan untuk para pejabat-pejabat baru kampus khususnya di lingkungan Fuhum agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Orangnya siapa aja Mas Farhan? Saya aja nggak kenal kok. Ketua Demanya siapa? Ketua HMJ-nya siapa? Ketua UKM-nya siapa? Kalau ada di sini speak up lah. Harus berani ya. Saya akan mencoret ketua-ketua intra yang tidak berani berbicara dari list kontak HP saya begitu. Bahkan kalau perlu saya blok begitu ya. Karena itu tidak ada dalam tren PMI Rayon Sulutin begitu. Kalau ada di sini nggak Mbak Ulfa, Mas Farhan, teman-teman pengurus baru itu? Atau ini angkatan 20 semua ya? Kebanyakan di sini malah anak 21, Mas. Oh, 21. Oke, nanti nanti disampaikan ya Mbak Ulfa, Mas Farhan. Apa namanya, ke teman-teman Intra hari ini, tentu kepentingan
sahabat-sahabati kemudian didukung oleh Ryan Usluddin menjadi representasi Ryan Usluddin di tingkat intra di fakultas, itu adalah penting. Yang pertama itu adalah membawa kepentingan kaderisasi begitu ya. Akan tetapi juga tidak menegasikan kepentingan mahasiswa Usluddin pada umumnya. Ya, jadi teman-teman intra ya harus manut dalam tanda kutip untuk kepentingan kaderisasi rayon. Tidak ada ceritanya PMI dan intra itu vis a vis, bertolak belakang, bahkan konflik. Itu tidak ada ceritanya. Kalian sama-sama lahir di PMI kok. Kemudian sudah menjadi intra, kemudian sok-sokan. Dan kemudian yang teman-teman pengurus PMI juga kemudian mengambil jarak dengan teman-teman intra. Jadi kalau saran saya, silahkan sahabat-sahabat yang sudah terpilih di tingkat intra melakukan komunikasi panjang dengan pengurus rayon. Kira-kira rayon itu kepentingannya apa sih dalam kaderisasi begitu ya. Karena kita berbicara internal Usluddin. Di sisi lain, kalian juga harus menguasai dalam tanda kutip yang menguasai secara positif sektor-sektor, karena tadi kita berbicara politik di awal, sektor-sektor strategis di tingkat UKM. Ya, tentu PMII juga butuh kader yang bisa ngaji, ya distribusikan di JHQ. Mungkin nanti pas harlah PMII butuh teman-teman yang paham terkait olahraga, silakan distribusikan di apa sih Usluddin, apa olahraga di Usluddin, USC ya, USC. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi politik-politiknya seperti itu, mendistribusikan kader di tingkat lembaga organisasi mahasiswa. Dan saran saya, silakan pahami aturan kampus itu seperti apa, silakan update skill dan juga intelektual kalian untuk kemudian mampu menjadi representasi yang baik PMI di tingkat intra. Terima kasih Mas Farhan. Lalu kegiatan itu terima kasih sahabat Afid atas pesannya. Semoga kedepannya mengampu bahwa yang memiliki tanggung jawab bisa amanah ya. Kemudian ini ada sahabat Sahel, mungkin ada pertanyaan untuk sahabat Afid. Oke, karena sebenarnya sudah tidak ada yang mau bertanya ya, atau mungkin masih ada sahabat-sahabat yang mau bertanya. Baik, karena sepertinya sudah cukup, jadi closing statement-nya pada diskusi kita pada siang hari ini, PMII merupakan organisasi yang memang bersifat dinamis ya, yang tidak bisa berhenti dalam suatu kurun waktu tertentu, yang kemudian tidak memberi respon apapun, tidak hanya berdiam diri, itu tidak bisa, karena memang dari awal PMII memiliki kepanjangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang berarti memang organisasi yang harus bergerak terus secara dinamis. Maka dari itu kita sebagai kader PMII harus bisa membawa sejarah dari masa lalu, bisa contoh sikap para pendiri-pendiri PMII, kemudian dalam menanggapi kebijakan pemerintah yang pro rakyat maupun yang tidak pro rakyat, kita harus bisa menyikapinya dengan nalar yang kritis. Dan kita sebagai kader PMII saat ini harus bisa mereformasikan gerakan kita disesuaikan dengan teknologi saat ini supaya bisa sinkron ya, supaya bisa tetap berjalan dan tetap terus mengalami perkembangan. Sekian dari closing statement yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada sahabat Afid atas waktunya dan kesediaannya dalam mengisi materi kali ini. Terima kasih juga kepada para audiens yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Selaku moderator, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sulfa, sahabat semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sahabat Afid.